Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Setiawijaya dengan NIM L0211911071. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode rehabilitasi mangrove. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai yang berlumpur. Nah, hutan mangrove ini berfungsi sebagai penyangga tanah pantai dari pengaruh ombak dan serta sebagai pelindung perumahan masyarakat dari kencangnya angin laut. Rehabilitasi hutan mangrove merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kondisi ekosistem mangrove kepada kondisi semula. Nah, rehabilitasi mangrove ini bertujuan untuk memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tahap melakukan rehabilitasi mangrove yaitu pertama ada rapat pendahuluan, selanjutnya ada penelitian awal, sosialisasi ke masyarakat, pembuatan bedeng, survei lokasi buah mangrove, kemudian ada pengambilan buah, selanjutnya ada pembibitan, selanjutnya ada pembangunan alat pemecah ombak, selanjutnya ada penanaman, kemudian ada penyulaman, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Baik, tahap untuk melakukan rehabilitasi yang pertama yaitu ada rapat pendahuluan, yang mana langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan rehabilitasi mangrove adalah pembentukan tim inti yang akan bertugas sebagai tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan program rehabilitasi mangrove di suatu kawasan mangrove. Nah, hasil dari rapat pendahuluannya itu akan dituangkan dalam sebuah proposal. Kemudian yang kedua ada penelitian awal. Setelah proposal dibuat, maka kegiatan selanjutnya adalah mencoba menawarkan proposal tersebut kepada beberapa lembaga donor atau penyandang dana yang sekiranya memiliki kesepahaman dan tujuan yang sama dalam menyelamatkan pesisir pantai di program rehabilitasi mangrove. Kemudian yang ketiga ada sosialisasi. Setelah melakukan tahapan penelitian di lapangan, hasil kesimpulan dan rekomendasi yang didapatkan berupa data serta permasalahan yang terjadi di lokasi program pelaksanaan rehabilitasi mangrove mulai disosialisasikan kepada masyarakat dengan melaksanakan sebuah sarasehan mangrove. Kemudian yang keempat ada pembuatan bedeng. Nah, lokasi bedeng dipilih yang berdekatan dengan lokasi penanaman mangrove. Nah, hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi bibit mangrove pada saat penanaman. Nah, selain itu harus diperhatikan juga tentang kondisi lingkungan seperti tipe pasang surut di lokasi bedeng. Kemudian tahap yang kelima ada survei lokasi buah mangrove. Nah, setelah bedeng selesai dibangun, maka survei dengan tujuan untuk mencari lokasi buah mangrove dilakukan bersama dengan masyarakat. Nah, survei ini meliputi survei lokasi dan perizinan kepada warga setempat tentang kepemilikan lahan mangrove yang akan kita ambil buahnya. Nah, selanjutnya ada pengambilan buah. Nah, buah rhizopora yang diambil adalah buah yang sudah matang, yang ditandai dengan adanya cincin kuning di bagian propagulnya. Untuk propagul yang belum muncul cincin kuningnya tidak diambil karena belum bisa disamaikan. Untuk jenis Soneratia, buah matang dicirikan dengan telah pecahnya kulit buah sehingga terlihat bijinya. Kemudian tahap ketujuh ada perlakuan buah. Setelah diambil dari sumbernya, buah mangrove kemudian diletakkan di tempat yang terlindung. Buah mangrove bisa diletakkan sementara di bedeng dan atau di pohon induknya. Bibit mangrove kemudian diberikan perlakuan sedemikian rupa sehingga pada saat disemaikan bisa mencapai kelulusan hidup yang maksimal. Yang kedelapan ada pembibitan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pembibitan mangrove adalah polybag, buah mangrove berbagai jenis, lumpur, cetok, dan bedeng. Nah, sebagai informasi, polybag terdiri dari dua tipe, yaitu polybag kecil untuk buah berukuran kecil seperti Avicennia sp, kemudian Sonerita sp, dan Cereus sp, dan polybag besar untuk buah Rhizopora sp dan Burgeria sp. Kemudian polybag memiliki lubang di bagian samping dan bawahnya yang berguna untuk sirkulasi air dan udara. Nah, selanjutnya lumpur yang digunakan pada tahap pembibitan ini sebaiknya diambil dari sekitar lokasi penanaman. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kelulusan hidup buah sewaktu dibibitkan. Selanjutnya ada tahap pembibitan.
Yang pertama yaitu ambil polybag lalu isi dengan lumpur yang ada di sekitar bedeng. Nah, isi polybag dengan sedimen, tapi jangan terlalu penuh melainkan 3/4 dari isi polybag. Nah, setelah diisi lumpur, lipat bagian atas polybag ke bagian luar dengan tujuan pada saat surut dan cuaca kering, kristal-kristal garam air laut tidak terjebak di dalam polybag yang bisa menghambat pertumbuhan buah mangrove. Nah, selanjutnya tanam buah mangrove yang telah dipilih dan berkondisi baik ke dalam sedimen dengan kedalaman yang cukup. Selanjutnya yang kelima, jangan lupa untuk menanam buah Cherryops Senoratia dan Avicensia ke dalam polybag kecil, dan buah Rhizopora dan Bruguiera ke dalam polybag yang berukuran besar. Nah, yang keenam yaitu memasukkan satu persatu polybag yang sudah terisi dengan buah-buah mangrove tersebut ke dalam bedeng. Nah, sebaiknya diusahakan agar satu buah bedeng bisa digunakan untuk satu jenis buah mangrove saja. Nah, agar mempermudah distribusi pada saat pengambilan di tahap penanaman mangrove. Selanjutnya ada pembangunan APO atau alat pemecah ombak. Apabila diperlukan, sebaiknya setelah melakukan tahapan pembibitan dan sebelum diadakan tahapan penanaman, maka dilakukan tahapan pembangunan pemecah gelombang atau APO. Hal ini dilakukan untuk melindungi bibit-bibit mangrove yang telah ditanam di lokasi program rehabilitasi mangrove. Selanjutnya ada tahap penanaman. Beberapa faktor lingkungan penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan penanaman mangrove antara lain adalah tipe substrat, salinitas, temperatur, ketinggian tanah, pH, musim, dan saluran air. Nah, jenis Rhizopora musronata, R. apiculata, dan Avicennia maria adalah 3 jenis mangrove yang biasa ditanam pada program rehabilitasi mangrove. Nah, di beberapa lokasi, R. apiculata lebih banyak dipilih karena memiliki jenis perakaran yang lebih rapat dan kuat. Nah, kedua jenis bako ini sering ditanam untuk tujuan penanggulangan kawasan pesisir dan abrasi. Selanjutnya ada teknik penanaman. Yang pertama yaitu ambil satu bibit mangrove di bedeng, kemudian buka polybag yang menutupi sedimen dan akar bibit. Jangan buang polybag secara sembarangan, tapi letakkan polybag di atas air. Tanam langsung bibit mangrove ke tanah dengan cara melubangi tanah dengan cetok. Sedemikian rupa sehingga lubang penanaman cukup masuk ke dalam, sehingga akar bisa tertanam dengan baik. Setelah itu, ikat batang bibit mangrove ke air dengan menggunakan tali rapia yang telah disediakan. Nah, kemudian timbun dengan tanah. Jangan terlalu menekan tanah sehingga oksigen bisa dengan luasa keluar dan masuk ke dalam tanah. Selanjutnya, ambil polybag yang terletak di atas air, kemudian kumpulkan menjadi satu di sebuah keranjang atau plastik. Selanjutnya, polybag bisa didaur ulang menjadi berbagai macam barang plastik atau didaur ulang kembali. Tahap yang ke-11 ada penyulaman. Nah, penyulaman adalah tahap paling penting karena bertujuan untuk memelihara bibit-bibit mangrove yang telah ditanam agar mendapatkan kelulusan hidupnya yang maksimal. Penyulaman dilakukan dengan cara mengganti bibit-bibit mangrove yang telah mati dengan bibit-bibit mangrove yang baru. Nah, hal-hal yang dibutuhkan pada saat penyulaman adalah propagul dan atau bibit mangrove, cetok, ajer, dan tali rapia. Selain itu, apabila ditemui hama dan gangguan lainnya, maka dibutuhkan insektisida atau moluskisida jika diperlukan untuk mengatasi hama dan gangguan lain tersebut. Tahap yang ke-12 ada pemeliharaan. Tahap pemeliharaan mangrove memiliki tujuan jangka panjang untuk memastikan agar bibit-bibit mangrove bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Hal yang harus dilakukan pada tahapan ini adalah program penjarangan, yaitu berupa penebangan beberapa buah atau batang pohon mangrove yang muda. Nah, jika ditenggarai bibit-bibit mangrove yang berhasil tumbuh memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Hal ini penting dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan pohon mangrove yang lainnya. Nah, teknik penebangan yang dilakukan adalah hanya menebang beberapa buah batang pohon muda saja yang ditenggarai menyebabkan terganggunya pohon muda lainnya dalam mendapatkan pertumbuhannya yang maksimal. Nah, selain penjarangan, juga dilakukan pembersihan lokasi terhadap hama dan gangguan lainnya, seperti
seperti rumput liar, pencemaran minyak, dan gangguan lainnya, serta pengelolaan saluran air jika didapati terjadi penutupan saluran air sebagai akibat dari perubahan alam di daerah pesisir. Adapun referensi yang saya gunakan dapat dilihat di halaman berikut. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.